Prasasti Pring Sedapur. Banyak masyarakat yang belum mengenal prasasti ini. Prasasti ini berada di Desa Jambewangi, RT 2 RW 3, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Prasasti ini merupakan sebuah tugu yang berbentuk bambu runcing yang berada di tengah-tengah perkebunan dan memiliki simbol tersendiri. Prasasti ini dibangun sekitar tahun 2018 atau 2019 dengan tujuan sebagai pengingat bahwa dulunya terjadi pertempuran di tempat itu, yakni pertempuran agresi militer Belanda II. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita akan melakukan wawancara terhadap warga di sekitar sana. Perjalanan menuju narasumber cukup mudah untuk diakses dengan melewati pedesaan dan persawahan yang menyambut kesejukan alamnya. Setelah sampai, kami meminta izin untuk melakukan wawancara terkait prasasti Pring Sedapur kepada narasumber. Awal ceritanya dulu itu kan zaman mempertahankan kemerdekaan, ya. Itu kan di sini ditempati sebagai tempat singgah daripada para gerilyawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Menurut ceritanya orang tua saya dulu, pada waktu suatu ketika para gerilyawan itu datang malam hari, bermalam, kemudian pagi itu ada serangan, hanya diserang oleh tentara Belanda. Kemudian para gerilyawan itu banyak yang lari ke hutan. Dari sini dulu masih banyak di belakang rumah ini masih kebun kopi. Banyak yang lari lewat situ ke hutan cari perlindungan, karena memang tidak boleh dan tidak ada komando untuk membalas. Namun ya karena pada waktu masih pagi dan juga mendadak, ada juga yang melawan. Mengenai Slamet Cokro, ini salah satunya yang gugur di dalam sedikit insiden itu tadi. Memang meninggalnya kira-kira ya dari sini ada 100 meter di meninggalnya tepat di tubuh bambu runcing itu. Tubuh agak ke sana dulu. Oh, sebenarnya masih ada ke timur. Ke timur. Pada waktu itu Sensang Slamet Cokro itu dia belum selesai, masih kurang. Terjadinya itu agresi Belanda kedua itu dia itu perang itu di akhir bulan Maret 1949, tepatnya di akhir Maret juga. Itu agresi militer kedua itu, dan Slamet itu hanya mampu menjatuhkan kolonial Belanda itu atau Cakra ya. Cakra itu terjadinya kalau nggak salah yang tertembak itu hanya 10 orang, satu pluton, satu grup ya, satu pasukan ya, satu pasukan itu habis semua itu mati karena itu diserang
terus berikutnya itu diserang beberapa pasukan karena nggak seimbang, akhirnya si agresi militer yang kedua ini Letnan Kolonel Gani dan Abdul Rifai ini tertangkap di Banyuwangi sana, daerah Banyuwangi mana nggak tahu, Banyuwangi sebetulnya. Akhirnya apa itu pasukannya Letkol Abdul Rifai dan Denur itu yang sudah gerilya sampai di Banyuwangi akhirnya kembali lagi ke desa Jambiwangi tadi. Apa perwira-perwiranya itu ke Jambiwangi lagi. Nah, di sana terbentuklah sebuah gabungan kecil. Apa yang melatar belakangi pembuat Tugu Pringgawen? Oh, yang melatar belakang itu hanya sebuah prasasti ya. Jadi di situ kalau nggak ditandai ya, itu nanti penerus bangsa ini nanti lupa gimana terjadinya ini, apa itu di sini pernah terjadi peperangan, pasti akan terjadi kelupaan. Yang ketiga, siapa yang membangun Tugu Pringgawen? Tugu Yon Macan Putih tadi, bukan Meja Dapur ya, Yon Macan Putih itu. Tugu itu yang membangun itu otomatis warga sekitar, bukan warga sekitar yang mau mengabadikan, bukan warga sekitar, bukan itu hanya sekelompok orang yang tahu persis dengan sejarah. Mengapa Tugu dibangun batu Kampung? Memang pada waktu itu ya, kalau kita dibangun dengan kondisi pakai pegang senjata api pada waktu itu ini ya, perjuangan tahun 1945 ya, merdeka kan pada waktu itu mereka memakai senjata bukan senjata api, rata-rata yang memakai senjata seadanya untuk melawan penjajah itu. Nah, jadi pada waktu itu untuk memerdekakan rata-rata yang dipakai itu kan bambu dirujingi karena nggak ada senjata api atau senjata tajam berbentuk pedang dan sebagainya, kan warga-warga sipil itu menggunakan bambu runcing. Nah, jadi sebagai simbol bambu runcing itu, jadi kan lebih mudah. Oh, kalau bambu runcing berarti itu menandakan itu namanya pejuang kemerdekaan kan. Pejuang kemerdekaan sebenarnya kan rata-rata kan pakai bambu sampai sekarang. Setelah melakukan wawancara, kami meminta izin narasumber untuk melihat-lihat sekitar dan mencari di mana keberadaan dapur umum itu. Dengan bantuan narasumber juga, kami dapat menemukan di mana tempat persis dapur umum itu berada. Setelah melakukan pengamatan ini, kita dapat mengetahui bahwa dulunya di Desa Jambiwangi, Kecamatan Sempu, pernah menjadi tempat singgah bahkan tempat pertempuran antara kolonial Belanda dengan orang pribumi. Dan dengan melakukan pengamatan ini, kita dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dalam diri kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.